Hey guys, welcome back. Di video hari ini sesuai judulnya, aku bakal ngasih tahu 5 kesalahan skincare yang sering banget orang-orang perbuat dan dulu juga pernah aku perbuat. Jadi buat kalian yang memang ngerasa masalah kulit kalian kok nggak beres-beres, mungkin aja kalian melakukan satu dari 5 kesalahan yang akan aku bahas di video hari ini. So langsung aja kita mulai dari kesalahan yang pertama. Kesalahan yang pertama yaitu over hydrating. Iya, memang aku tahu banget segala jenis kulit kalau misalnya dikasih yang hydrating, apalagi kalau misalnya malam sebelum tidur itu rasanya enak banget. Tapi buat temen-temen yang memang normal to oily atau yang memang oily gitu kulitnya, over hydrating itu sering banget kejadian dan akhirnya buat kulit kalian itu malah jadi beruntusan dan jerawatan gitu. Tapi buat teman-teman yang normal to dry atau yang dry pun nggak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi juga gitu. Makanya buat teman-teman nggak bisa langsung bilang, aduh kayaknya gue nggak cocok deh sama si skincare ini. Padahal kalian yang salah mengkombinasikannya dengan skincare lainnya yang kalian pakai gitu. Misalnya kalian baru ganti moisturizer nih, dan teksturnya tuh bener-bener krim yang super kental banget. Padahal dulu sebelumnya kalian pakai moisturizer gel, dan tonernya pun udah yang toner essence yang lumayan kental gitu. Udah gitu serumnya pun yang kental, yang teksturnya putih, super kental banget gitu. Ya tentu saja setelah ganti moisturizer yang teksturnya very thick itu jadi over hydrating, malah jadi jerawatan beruntusan gitu. Makanya nggak bisa langsung menyimpulkan gue nggak cocok sama ini, tapi kombinasinya itu seperti apa gitu. Kalian harus lihat juga, jangan sampai terlalu hydrating. Selanjutnya, kesalahan kedua yang sering banget dilakuin juga yaitu over exfoliating. Aku tahu banget rasanya gimana AHA/BHA yang cocok di kulit kalian itu, yang langsung ngebuat jerawat kalian mendingan seketika itu, ngebuat kalian pakai terus si AHA/BHA ini secara gimana ya, terus menerus gitu loh, kayak siang malam terus-terusan pakai. Karena pernah banget kejadian sama teman aku ketika aku rekomendasiin serum AHA/BHA-nya dari Avoskin dulu ya, ingat banget tuh. Dia tuh begitu pakai kayak 2-3 hari kemudian tuh jerawat dia langsung kayak gimana sih, mendingan gitu. Dan dia langsung ngira itu produk tuh bener-bener cocok untuk si jerawatnya dia. Jadi dia langsung pakai siang malam, padahal aku udah ngingetin juga dan bilang sama dia kalau misalnya pakai serum AHA/BHA itu baiknya untuk pemula itu misalnya pakai di hari ini, jeda 1 hari kalian pakai lagi di hari ketiga, jeda 1 hari, hari kelima pakai lagi gitu loh. Atau bisa juga jedanya diperpanjang, kayak misalnya hari ini pakai, jeda 2 hari pakai, jeda 2 hari pakai gitu loh. Nggak bisa yang langsung tiap hari pakai siang malam, yang jadi adanya over exfoliating. Udah gitu apa? Jerawatan lagi, breakout lagi, itu dia. Makanya jerawat dan masalah kulit lainnya itu benar-benar kompleks banget gitu loh. Kalian benar-benar harus ngerti akar masalahnya itu. Nggak bisa terlalu over exfoliating, over drying pun nggak bisa, over hydrating nggak bisa gitu. Benar-benar harus semuanya pas, karena apapun yang berlebihan tidak baik. Oke, kesalahan ketiga yang sering juga dilakukan adalah kalian meremehkan basic skincare. Ini sering banget terjadi sama gue, dan sampai sekarang pun gue pun masih kadang ngelakuin itu gitu tanpa disadari. Jadi karena dengerin terlalu banyak masukan, barang ini bagus untuk jerawat, barang ini bagus untuk mencerahkan, barang ini bagus untuk apa, udah gitu semua bakal jadi dicampur-campur dan hasilnya nggak jelas, malah jadi jerawatan, beruntusan, yang lain-lain lagi, masalah-masalah lainnya. Udah gitu bingung dong pasti, ini akar masalahnya di mana sih? Padahal gue udah pakai skincare ini, dan hidrasinya nggak terlalu berlebih, dan nggak ada ingredients yang terlalu mengeksfoliasi. Nah, bisa jadi ingredients kalian itu tidak cocok untuk di mix barengan, dan akhirnya skin barrier kalian pun terganggu gitu loh. Bisa juga karena kalian pakainya terlalu banyak, kulit kalian itu bingung mau jerap apa. Jadinya skincare yang kalian pakai tuh percuma aja gitu. Nah, makanya penting banget kalau misalnya udah terlalu banyak pakai skincare ini itu gonta-ganti, campur-campur, kalian bisa stop dulu untuk sementara, pakai basic skincare. Basic skincare itu toner, moisturizer, sunscreen. Udah 3 itu doang, simple banget. Biasa yang kalian bisa 7 step, 8 step, kalian tinggal skip aja, nggak usah buang waktu banyak duduk di depan meja rias kalian untuk skincarean malam-malam atau siang-siang gitu. Tinggal pakai 3 itu aja,
dan udah ready to sleep, ready to go. Dan percayalah, ketika gue sendiri pun menerapkan back to basic atau kembali lagi ke basic skincare ini, bener-bener skin barrier itu kerasa banget, dia lebih better gitu ya. Kerasanya dari mana? Gak ada beruntusan, udah gitu jerawat semakin kalem, udah gitu muka kalian kok kelihatan lebih halus, lebih plump gitu. Padahal kalian pakai skincare-nya itu lebih sedikit, lebih yang gimana sih, yang krusial banget aja gitu loh, kayak toner, moisturizer gitu, dan sunscreen. Udah gitu aja. Yang keempat, kesalahan yang sering banget dilakukan juga adalah menyalahkan semuanya kepada skincare. Seperti yang tadi gue mention, skincare kalian nggak cocok di combo sama ini, kalian udah bilang ini nggak cocok. Udah gitu skincare kalian ini, kalian udah bilang ini jelek, nggak cocok gitu. Padahal kalian belum coba berkali-kali. Maksudnya berkali-kali di sini adalah kalian pakai sekali. Misalnya, aduh kok jadi jerawatan. Kalian stop dulu sampai jerawat beres. Kalian pakai lagi, kalau misalnya dia masih jerawatan, itu bisa jadi skincare-nya tidak cocok. Tapi kalian redain lagi jerawatnya, cobain lagi untuk yang ketiga kali untuk make sure kalau produk skincare ini tuh bener-bener nggak cocok di kalian. Nah, selain make sure skincare ini tuh cocok sama kalian atau enggak, hal lain lagi yang perlu kalian lakukan adalah ngatur pola makan, minum vitamin, udah gitu juga harus olahraga, seenggaknya berkeringat gitulah. Entah kalian mau olahraga yang ekstrem atau bersihin kamar aja gitu sampai yang keringetan ekstra banget, atau ya gimana, pokoknya kalian bisa atur sendiri. Udah gitu pola tidur juga berpengaruh banget. Kalau misalnya gue tidur biasa jam 3 jam 4 itu, kulit bakal jadi gimana ya, super duper kering banget. Udah gitu bakal jadi beruntusan, jerawatan itu pasti banget udah keluar gitu loh kalau misalnya tidur jam 3 jam 4. Makanya gue biasa majuin lagi jam tidur gue jadi jam 12 atau jam 1-an gitu. Meskipun itu masih jam tidur yang nggak sesuai dengan saran-saran orang-orang gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian memang bisa tidur jam 10, jam 11, itu bagus banget. Bahkan gue kan dulu pas masuk rumah sakit menerapkan jam tidur yang jam 10, jam 11 itu. Bener-bener kulit tuh bener-bener beda banget. Jadi nggak gampang yang jerawatan banget gitu. Ya pokoknya dari situ gue sadar lah kalau pola tidur ini juga berpengaruh langsung sama si jerawat ini. Udah gitu yang terakhir, kesalahan kelima, ini tuh benar-benar sepele banget dan sebenarnya nggak perlu diomongin juga, kalian udah tahu ini tuh salah gitu, tapi kalian tetap aja nggak nerapin, yaitu tidak double cleansing dan tidak pakai sunscreen. Aduh, ini tuh sebenarnya udah klise banget, udah sering banget diomongin orang-orang, makanya gue bilang kalian juga udah tahu sebenarnya ini tuh kesalahan, tapi kalian tetap nggak bisa nerapin ke dalam rutin kalian gitu loh, karena kalian terlalu malas. Jadi ya dulu itu gue memang benar-benar malas banget untuk double cleansing, apalagi pakai sunscreen, karena menurut gue udahlah cuci muka sekali pakai sabun juga udah cukup gitu. Padahal ternyata nggak cukup sama sekali, apalagi kalian udah pakai sunscreen, terus pakai makeup gitu beberapa dari kalian, udah gitu kena polusi dan apalagi. Dan perlu kalian ketahui juga, second cleanser kalian atau facial wash kalian itu tuh setahu gue cuma bisa bersihin yang water base apa oil base gitu loh. Makanya dibutuhkan double cleansing itu, karena first cleansernya kan kalian pakai cleansing oil, cleansing balm, atau yang kayak micellar water yang ada oilnya gitu. Itu tuh untuk mengangkat apa ya, hal-hal atau unsur-unsur yang tidak terangkat sama si facial foam kalian. Makanya itu dia kenapa butuh double cleansing. Dan sumpah jujur banget, setelah gue nerapin double cleansing ini, jadi lebih jarang jerawatan, lebih jarang beruntusan. Udah gitu komedo di hidung pun nggak ada sama sekali. Jadi gimana ya, kulit tuh jadi lebih glowing, lebih sehat. Dan kalau misalnya gue lagi video conference call gitu sama temen-temen kampus gitu ya, kalau ada kelas atau lagi ada seminar gitu, mereka tuh ngomentarin jidat gue atau muka gue, karena selalu kena pantulan lampu tuh selalu mengkilap gitu. Makanya itu buat kalian yang memang mendambakan kulit yang glowing, yang sehat, bebas jerawat, cobalah dari double cleansing. Udah gitu sunscreen, dulu tuh gue benar-benar gak ada kepikiran bakal rutin pakai sunscreen gitu. Padahal teman gue pernah nanya, karena kulit dia tuh benar-benar dulu tuh kusem banget. Dan gue tanya sama dia setelah dia glow up gitu ya, bahasa kerennya sekarang gitu ya. Gue tanya sama dia, gimana sih caranya lu pakai makeup atau pakai apa sih gitu. Ternyata dia tuh bilang
enggak, gue mulai double cleansing dan gue mulai pakai sunscreen. Dia bilang kayak gitu. Dan gue di sana malah mikir, ini orang bener-bener nggak mau bagi tips yang bener gitu ke gue. Dan ternyata memang bener, dia tuh cuma pakai sunscreen. Dan percaya atau enggak, gue itu baru rutin pakai sunscreen 1 tahun belakangan ini, dan efek di muka gue tuh bener-bener signifikan banget. Bekas jerawat dulu ya, terutama yang hitam-hitam itu, hilangnya tuh bener-bener lama banget. Tapi semenjak pakai sunscreen, mungkin karena nggak kena sinar UVA atau UVB itu, dia tuh buat bekas jerawat tuh lebih cepet banget hilangnya. Kayak 2 minggu udah hilang. Biasa tuh kalau nggak pakai sunscreen 2 bulan, 3 bulan itu baru dia memudar. Bukan hilang loh, yang memudar. Makanya sekali lagi buat kalian yang memang udah pakai skincare banyak banget, nggak merasa efeknya terlalu maksimal gitu, mungkin kalian karena nggak pakai sunscreen, jadinya tuh ya efek skincare kalian yang nggak ada gunanya gitu loh. Ini tuh udah sering banget diomongin orang ya, yang efek skincare nggak ada gunanya kalau misalnya kalian nggak pakai sunscreen. Tapi ternyata ini memang bener, dan gue udah buktiin sendiri. Dan gue juga pengen kalian yang belum pakai sunscreen ngebuktiin gimana sih perbedaannya setelah kalian udah rutin double cleansing dan pakai sunscreen. Oke guys, itu dia beberapa kesalahan yang sering banget dilakukan temen-temen yang udah pakai skincare tapi tetap aja kulitnya nggak bener-bener gitu, dan ternyata nyalahin si skincare-nya. Ini dia kesalahannya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian ada yang melakukan kesalahan-kesalahan dari ini juga? Dan kalau misalnya kalian sudah membenarkan kesalahan kalian yang tadi gue udah mention, kalian boleh banget komen di bawah sharing pengalaman kalian supaya teman-teman yang lain juga kebantu gitu. Sekali lagi thank you so much, semoga videonya bermanfaat, semoga memberikan ilmu, semoga menambah pengetahuan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!